Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Judith Polgar dianggap sebagai pecatur wanita terbaik sepanjang masa. Pecatur dari Hungaria ini juga merupakan satu-satunya pecatur wanita yang berhasil menembus Elo rating 2700 dan pada puncaknya memperoleh Elo rating 2735 pada tahun 2005. Kita saksikan salah satu partai sensasional Judith Polgar saat melawan Gilberto Milos dari Brasil di Sao Paulo pada tahun 1996. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ikuti partainya. Judith Polgar sebagai putih memulai dengan E4, dibalas Gilberto Milos dengan C5. Ya, pertahanan Sisilia. Kuda F3, E6, D4, C kali D, dan Polgar menangkap dengan kuda. Milos kuda C6, Polgar kuda C3. Milos langsung memainkan atau mengembangkan menterinya ke C7. Memantau lajur dan diagonal ini, Polgar merespon G3, bersiap fianchetto gajah ke G2 dan A6. Gajah G2, kuda F6, Polgar rokade pendek. Setelah Milos memainkan D6, Polgar memainkan bentengnya ke E1. Gajah D7, kuda pukul kuda. Sekarang bila hitam memukul dengan gajah, maka putih akan kuda D5. Posisi yang tidak menyenangkan untuk hitam. Maka hitam balik pukul dengan pion. Milos berpedoman bahwa pion yang menangkap dan bergerak ke arah pusat maka akan memperkuat pusat. Oke, selanjutnya Polgar kuda A4, benteng D8, C4, C5, gajah F4, gajah E7, E5, membuka diagonal gajahnya, dan ini sekaligus mengancam kuda. Menggerakkan kuda jelas akan dibalas putih pion pukul pion, menggarpu salah satu, dan satu-satunya hitam harus memainkan D kali E5. Gajah mengambil sambil menyerang menteri ke A5, ganti menyerang kuda 2 kali sehingga kuda ini mundur ke C3. Milos rokade pendek, menteri F3, gajah C8, mencegah putih memainkan menteri ke B7. Benteng A ke D1, Polgar menawarkan pertukaran benteng. Milos menerima pertukaran dan balik benteng mengambil. Benteng D8, ganti Milos menawarkan pertukaran benteng, tapi Polgar membiarkan dan malah bermain H3. Benteng pukul benteng dan balik menteri mengambil. Kuda D7 menyerang gajah, dan setelah gajah mundur, Milos memainkan menteri ke B4, menyerang kedua pion putih. Menteri E2 membackup kedua pion. Gajah F8, kuda E4. Ada ancaman penyusupan ke petak D6. Hitam merespon dengan menteri B6, menghentikan invasi putih ke petak D6. Menteri D2, kuda F6, kuda kali F6 dan G kali F6, memberi pelemahan hitam berupa double pion. Putih bermain B3. Dengan adanya langkah ini menandakan putih ingin melepaskan pengawalan pada pion B2 dan akan memindahkan menterinya. Menteri putih sekarang bebas untuk berkonsentrasi menyerang sayap Raja Hitam. Gajah E7, menteri D1, mengancam aksi menteri ke sayap raja, yaitu ke G4. Dicegah hitam dengan F5 mengawal G4. G4, lalu E5. Hitam mengorbankan pion E5 untuk menetralisir serangan putih di sayap raja, mengosongkan baris ke-6 untuk mempercepat manuver menterinya. Menteri E2, jika pion pukul gajah maka putih ganti mengambil gajah hitam. F6, dan akibat ini memperlemah diagonal petak terangnya. Segera dimanfaatkan putih. Gajah D5 skak, raja ke pojok
dan G5 membuka jalan menteri ke H5 dan merusak rantai pion hitam. Sekarang putih mengancam pengorbanan di E5. Setelah F kali E5, putih kembali mengambil dengan menteri, melakukan skak. Hitam harus menutup dengan gajah, dan setelah itu hitam dalam kesulitan besar. Atau bila pion pukul gajah, juga tidak akan menyelesaikan masalah, karena menteri kali E7 ancaman mat ke F8. Apabila H5, maka menteri ke E8 skak raja G7, dan menteri ke G8 skak mat. Oleh karena itu, di partai aslinya hitam berusaha membackup pion E5 dengan menterinya. Menteri ke H5 mengancam menteri E8. Bila hitam mencoba melindungi baris terakhir dengan menterinya, putih dapat melakukan pukulan lain dengan G6, ancaman mat yang sulit dihindari. Dan oleh karena itu, di partai aslinya hitam memainkan gajahnya ke F8, G kali F6, dan di posisi ini hitam memutuskan menyerah, karena apabila partai dilanjutkan, misalnya E kali F4, maka menteri ke E8 ancaman mat di F8. Apabila menteri ke D6 berusaha membackup gajah, maka menteri putih ke F7 kembali mengancam mat di G8. Sehingga untuk memperlama permainan, hitam harus bermain gajah ke E6, gajah kali E6, dan menteri ke D1 memperlama permainan, raja H2. Putih menang. Hitam sudah tidak memiliki kesempatan melakukan skak dan tidak ada kesempatan melindungi petak G8 dari ancaman mat. Atau dalam posisi ini, apabila hitam memainkan gajah ke B7 misalnya, maka menteri putih ke E8 mengancam mat. Apabila menteri ke C8, maka dibalas putih F7 mengancam mat dengan gajahnya, sehingga memaksa hitam harus memakan E kali F4, dan putih melanjutkan gajah kali B7. Putih menang. Menteri hitam dipaksa pergi dari baris terakhir, sedangkan menteri ini harus melindungi gajah F8. Oke, berikutnya kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya adalah raja D7. Apabila D2, maka menteri ke A3, D1 promosi menjadi menteri, dan gajah D5 skak mat. Dan berikutnya akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya.